Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Iko Soaib di acara Bima Menyapa. Bima Menyapa edisi hari ini pemirsa spesial sekali. Selain kita menghadirkan sejumlah berita dan peristiwa yang sudah dihimpun oleh tim kami di redaksi dari Bima TV, kita juga akan menghadirkan dua narasumber. Kita akan membahas terkait dengan ujian nasional. Saya underscore berbasis komputer. Karena kenapa saya sebut underscore pemirsa? Karena hanya sebagian sekolah saja di Kota Bima khususnya sendiri yang menyelenggarakan yang ujian nasional berbasis komputer ini. Nah, memang di Indonesia sendiri sudah berjalan sudah 3 hari pemirsa untuk ujian nasional ini, termasuk di Kota Bima sendiri. Sekarang kita langsung bahas bersama ada terkait dengan ujian nasional berbasis komputer ini. Kita sudah hadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Kepala Sekolah Mandua Negeri Kota Bima, Bapak Mansur SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian yang kedua ada Kepala Sekolah SMA dan SMK Salahuddin Kota Bima, Dr. Andus Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di studio kami, Bapak berdua. Nah, kita ini nanti akan membahas terkait dengan ujian dalam kurung berbasis komputer saja ya, karena memang tidak berlangsung. Nah, tapi sebelum kita membahas ini Pak, kita saksikan dulu berita terkait dengan sekolah Bapak juga. Bagaimana penyelenggaraan ujian nasional di sejumlah sekolah ini, antara lain di Mandua, berikut juga SMK Salahuddin Kota Bima. Berikut selengkapnya. Ujian nasional yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia diikuti juga oleh SMA dan SMK Salahuddin. SMK Salahuddin adalah satu-satunya SMK swasta di Kota Bima yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK ini. Sejak pagi, para guru SMK Salahuddin menanti kedatangan murid-muridnya yang akan mengikuti UNBK. Para murid yang akan mengikuti UNBK langsung mengambil kartu ujian yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Bima. Sebelum dimulainya UNBK, para murid diwajibkan menunjukkan kartu tanda ujian dan para murid diabsen satu persatu untuk memasuki ruang ujian. Tas dan alat komunikasi yang dibawa para murid dikumpulkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk hari pertama ini, peserta ujian mengerjakan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan waktu 120 menit. Kita programkan 15 kali latihan, tapi yang mampu kita lakukan itu hanya 11 kali saja latihan untuk mengerjakan soal-soal lewat komputer itu. Kemudian kendala kami memang masih keterbatasan peralatan. Ya, terpaksa walaupun jumlah sedikit, kami harus masuk 3 shift. Jadi shift pertama masuk jam 7.10, kemudian sampai shift ketiganya itu masuk jam 14.00. Jadi diperkirakan nanti kami sekitar sampai dengan jam 4 sore. Menurut siswa, tidak ada kendala berarti yang mereka hadapi dengan ujian berbasis komputer ini. Bahkan mereka merasa lebih mudah daripada dengan sistem yang lama, yaitu menggunakan kertas. Persiapannya belajar. Ada kendala nggak dalam mengikuti UNBK? Nggak ada. Lebih mudah pakai ini atau pakai kertas? Pakai komputer. Kalau perbedaan yang mendasar menggunakan kertas, mengisi jawaban menggunakan kertas dengan komputer itu apa? Takut kalau pakai kertas itu takut terus robek atau kotor. Kalau pakai komputer gampang. Gampang isiannya ya? Iya. UNBK hari pertama di SMK Salahuddin ini mendapat kunjungan dari Asisten 1 Setda Kota Bima dan jajaran Dikpora Kota Bima. Pemerintah Kota Bima merasa perlu untuk memantau pelaksanaan UNBK hari pertama ini untuk memastikan ujian berjalan dengan lancar. Bani Wahab, Bima TV, melaporkan.
kenapa UNBK itu bisa dilaksanakan di sekolah yang sifatnya sekolah keterampilan? Karena memang mereka di dalam pembelajarannya memang menggunakan sistem komputer semua. Sehingga peralatannya ada. Siap. Ya, siap. Nah, insya Allah ke depan ini memang kita harapkan kita libatkan semua stakeholder, ya, dalam rangka membantu sekolah-sekolah ini kaitan dengan komite dan sebagainya, pemerintah untuk bisa sama-sama, ya, sehingga pelaksanaan kegiatan ini tahun 2017 di tingkat SMA umum pun bisa dilaksanakan secara semuanya. Madrasah Alia Negeri MAN 2 yang berada di Jalan Walter Mongisidi nomor 2 Kota Bima melaksanakan ujian nasional 2016. Hari terakhir pelaksanaan ujian nasional ini diikuti oleh 207 murid dari MAN 2 dan 28 dari Madrasah Imam Syafi'i. Hari terakhir pelaksanaan ujian nasional 2016 yang dilaksanakan di Madrasah Alia Negeri MAN 2 Kota Bima berjalan lancar. Para murid menyambut antusias ujian nasional hari terakhir ini. Sebelum melaksanakan ujian nasional, tas para murid dikumpulkan di depan kelas. Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Peserta ujian berdoa sebelum memulai ujian nasional agar diberi kelancaran selama mengikuti ujian. Tepat pukul 7.30, siswa mulai melaksanakan ujian nasional. Dalam mengikuti ujian nasional ini, setiap ruangan diawasi oleh 2 orang pengawas. Para pengawas ini adalah guru dari sekolah yang berbeda. Selain murid Madrasah Alia Negeri MAN 2 yang mengikuti ujian nasional, terdapat murid dari Madrasah Imam Syafi'i sebanyak 28 murid. Pihak sekolah menegaskan telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menghadapi ujian nasional tahun ini. Persiapan melakukan ujian, persiapannya apa aja nih Pak? Sejak lama kan kita sudah menyiapkan dari segi siswa dulu ya. Iya. Kita melaksanakan kegiatan les, pengayaan dan remedi berkali-kali kepada siswa dengan menggunakan soal yang dibuat oleh Bapak Ibu gurunya maupun soal ujian nasional tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dari kami sendiri meng-SK-kan panitia pelaksana untuk melakukan kegiatan ujian nasional itu. Jumlah peserta yang ikut ujian Pak? Dari peserta yang terdaftar ada 209 orang, kemudian ditambah 28 orang yang menggabung dari MA Imam Syafi'i. Optimisnya Pak buat melaksanakan ujian ini? Karena kegiatan pembinaan dan pengayaan itu sudah berlangsung selama 1 tahun, maka kita optimis bahwa tingkat kelulusannya ya sekitar di atas 99%. Jauh hari sebelum mengikuti ujian nasional, siswa MAN 2 Kota Bima telah mempersiapkan segala hal dalam mengikuti ujian nasional, mulai dari belajar dengan teman hingga latihan soal-soal yang diberikan oleh para guru. Menurut Giovanni, salah satu murid MAN 2, kendala yang dihadapi adalah ketika soal yang mereka pernah bahas tidak keluar dalam ujian nasional 2016. Namun mereka optimis meraih hasil yang terbaik. Belajar bareng teman, terus latihan soal-soal yang dikasih guru, terus mungkin itu aja. Kalau kendalanya sama mengikuti ada nggak? Kendala mengikuti UN itu pas soal yang kita bahas itu nggak sama sekali keluar di soal UN nantinya. Itu aja kendalanya. Kalau misalnya udah belajar kan pasti mudah ngerjain soal UN-nya. Optimis nggak bisa lulus? Kalau untuk tahun ini optimis sih, harus optimis, biar bagaimanapun harus optimis kita. Namanya siapa deh? Giovanni Laurentia.
Di sela-sela melaksanakan ujian nasional, Madrasah Aliyah Negeri 2 mendapatkan kunjungan dari Panitia Pengawasan Ujian Nasional 2016 Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Universitas Mataram. Bani Wahab, Bima TV melaporkan. Kampus baru bagus sekali. Tinggal 1 jam. Baik, Mirsa, itu dia sejumlah informasi tadi terkait dengan pelaksanaan ujian nasional atau ujian nasional berbasis komputer. Nah, tadi ada 2 sekolah Bapak langsung yang sudah hadir di sini. Saya ke Bapak Kepala Sekolah SMA dan SMK Muhammadiyah dulu, Pak. Bapak Dr. Andus Abdul Hamid. Pak, SMK Salahuddin. SMK Salahuddin maksudnya. Nah, kok sampai berani langsung menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer padahal tidak semuanya, mungkin mohon maaf ada sekolah-sekolah yang unggulan mungkin tidak langsung. Kok Bapak langsung berani Pak mengambil kebijakan seperti ini Pak? Boleh dijelaskan Pak? Ada beberapa motivasi yang mendorong kami untuk melaksanakan UNBK ini. Baik. Yang pertama, kami berniat memang untuk mengurangi angka kecurangan itu dalam sisi pelaksanaan ujian nasional. Jadi karena kami melihat selama ini sepertinya anak-anak itu tidak memiliki rasa kepercayaan diri untuk mengikuti ujian itu, sehingga harus mencari kunci jawaban kemana-mana. Itu yang ingin kami kurangi yang pertama. Betul. Baik. Lalu yang kedua, motivasi kami UNBK ini setelah kami uji cobakan berkali-kali, ini adalah merupakan satu paket yang paling murah. Iya. Oke. Satu paket yang paling murah. Kenapa? Dari sisi kepenelitian tidak ada. Iya. Baik. Dari sisi penggandaan soal tidak ada. Sehingga kami sepakat dengan 3 sekolah negeri yang melaksanakan UNBK bersama-sama, yaitu SMK 1, SMK 2, SMK 3 dengan SMK Salahuddin. SMK Salahuddin. Kami mencoba merakit bersama soal, lalu kami jadikan USBK, ya ujian sekolah berbasis komputer. Di situ kami merasakan begitu ringannya biaya, yang seharusnya kalau kami melaksanakan secara manual seperti SMA-SMA sekarang ini, itu walaupun sekolah kami kecil itu bisa memakan dana sampai puluhan juta itu. Baik. Iya. Tinggi juga ya. Iya. Oke. Itu yang membuat kami optimis untuk melaksanakan UNBK ini. Oke, saya garis bawahi tadi mengurangi angka kecurangan. Lalu respon siswanya bagaimana Pak dengan angka kecurangan? Biasanya Pak dengan adanya kunci jawaban yang entah dicari kemana itu, dengan optimisme mereka untuk lolos itu. Bagaimana tanggapan siswa sebelum ini? Mungkin karena diketahui kita akan menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Bagaimana Pak? Setelah kami mencoba berkali-kali melaksanakan USBK sendiri, ya, ujian sekolah berbasis komputer ini, anak-anak merasa lebih mudah dan pikirannya terfokus kepada menganalisa apa yang menjadi tuntutan soal itu. Baik. Lalu mereka memilih alternatif jawaban mana yang paling tepat berdasarkan tuntutan soal. Kalau selama ini mereka masih bisa menengok kiri kanan, melihat HP yang masuk SMS, ini yang memotivasi kami ya. Betul. Jadi pecah ke konsentrasi mereka kalaupun mereka secara manual. Iya, mereka tidak serius. Baik. Iya. Luar biasa. Ternyata rasa percaya dirinya tinggi. Bagaimana dengan kepala sekolah Mandua Negeri Kota Bima Pak? Apakah tidak mempunyai rasa percaya diri atau bagaimana Pak sehingga tidak menyelenggarakan UNBK Pak? Sebenarnya andainya saya punya waktu yang lama, ketika menjadi kepala Mandua, saya pastikan Mandua tahun ini juga akan melaksanakan UNBK. Maksudnya gimana Pak? Waktu lama gimana Saya Pak? sebelumnya jadi kepala Man 1 yang sekarang melaksanakan UNBK. Oh baik. Ya, kemudian terhitung tanggal 20
Februari ada rolling antara kepala man 1 dengan kepala man 2, sehingga mau tidak mau dengan sisa waktu yang ada itu tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan UNBK. Walaupun saya sangat berkeyakinan bahwa seluruh sekolah madrasah yang ada di Kota Bima ini dengan sudah terkoneksi dengan jaringan internet, mestinya seluruh sekolah madrasah yang ada di Kota Bima bisa melaksanakan UNBK. Jadi tidak terkait dengan tidak percaya diri kami, hanya karena faktor waktu saja sebenarnya. Oh gitu, jadi mepet sekali gitu. Ya, waktunya. Apalagi kan batas terakhir untuk penentuan UNBK itu tanggal 12 Februari saat itu. Penentuannya. Jadi sudah mepet sekali. Sudah lewat malah. Sudah lewat ya, gitu. Baik, kalau di sana di SMK Salahuddin itu katanya lebih mudah. Bagaimana kalau memang menurut tanggapan siswa Bapak mungkin beserta juga guru, karena memang masih pakai manual? Boleh dijelaskan Pak? Kalau saya kembali kepada saat saya berada di Man 1, karena Man 1 termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan UNBK. Saat itu di bulan Januari dan Februari diadakan simulasi, bahkan ada simulasi secara nasional. Justru memang membawa seperti yang dikatakan oleh Kepala SMK SMA Salahuddin, ada banyak dampak positifnya UNBK dibandingkan dengan ujian manual. Satu, dari segi biaya sangat efisien, dari segi waktu juga sangat efektif. Lalu kita pastikan tidak terjadi kecurangan, karena tidak semua siswa mendapatkan pakai soal yang 100% beda antara siswa yang satu dengan yang lain. Jadi begitu siswa memasukkan username di komputer dengan passwordnya berdasarkan nomor peserta ujiannya, maka mereka hanya mendapatkan soal sesuai dengan ada pada komputernya masing-masing. Itu saya kira memang nilai positif pelaksanaan UNBK ini. Oleh karena itu saya kira di tahun 2017 wajib seluruh sekolah madrasah yang ada di Kota Bima untuk melaksanakan UNBK kalau kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan. Ya, karena kualitas pendidikan itu sangat terkait dengan kejujuran pelaksanaan. Semakin jujur, semakin integritas ujian yang kita laksanakan, maka akan semakin meningkatkan motivasi belajar bagi siswa-siswi kita. Baik, terima kasih Pak. Saya kembali ke Bapak Abdul Hamid. Oke, tadi menyelenggarakan ujian berbasis komputer. Bagaimana untuk optimismenya ke depan Bapak? Mungkin karena ini adalah sistem yang baru, apakah tidak takut atau khawatir anjlok mungkin yang untuk kelulusannya Pak? Kami tidak khawatir dengan masalah itu. Baik. Karena setelah kami uji coba beberapa kali, anak-anak kami itu bisa memperoleh nilai di atas rata-rata. Ya, semoga. Ya, mudah-mudahan di dalam pelaksanaannya ini demikian pula adanya. Bahkan motivasi kami untuk tahun depan 2017, kalau memang kondisi memungkinkan, SMA-nya juga kami akan arahkan ke UNBK. Baik, luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Dan tadi langsung dikunjungi, tadi saya lihat liputan hari pertama, hari Senin tadi langsung dikunjungi oleh orang-orang PPOT. Asisten satu langsung. Suatu kebanggaan Pak. Silakan Pak tanggapannya mungkin Pak. Ya, kami mengharapkan kepada pemerintah kota, khusus pada kami SMA dan SMK swasta, artinya mendapatkan perhatian yang sama, karena yang kami bina ini sebenarnya kalau kita banding-banding antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, alangkah gampang dan alangkah mudahnya mengelola sekolah negeri itu. Baik. Iya. Kalau dibandingkan dengan anak-anak kami yang memang anak-anak kami itu adalah anak amburadul mulai dari SD. Iya. Bayangkan aja, Pak, setiap tahun kami harus naik gunung mencari mereka. Iya, untuk supaya bisa mengikuti pelajaran dan mengikuti ujian. Perjuangan luar biasa. Perjuangan kami itu di sekolah swasta itu. Sampai-sampai saya pernah menyampaikan kepada beberapa teman kepala sekolah, mari kita change. Biarlah guru-guru swasta ini mengajar di negeri, lalu guru-guru negeri itu dibawa ke swasta. Ganti peran ya. Ganti peran. Supaya bisa merasakan juga bagaimana pahit getirnya mengembala anak-anak di swasta itu. Menggembala, waduh bahasanya ngeri ya. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Kepala Sekolah Man 2, Pak Mansur. Pak, tadi kan last minute istilahnya masuk
tiba-tiba ke Mandua. Kalau tahun depan Pak gimana Pak? Saya tidak tunggu tahun depan. Insya Allah di ujian semester pada bulan Juni nanti, saya bersama Bapak Ibu Guru sudah bertekad untuk melaksanakan ujian online. Memang begitu saya masuk di Mandua, saya kumpulkan seluruh Bapak Ibu Guru untuk memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mestinya Mandua dengan fasilitas yang ada itu sudah bisa melaksanakan ujian online. Lalu di pertemuan berikutnya kita langsung adakan diklat. Diklat bagaimana menggunakan aplikasi ujian online kepada seluruh Bapak Ibu Guru dengan mengundang mantan anak buah saya di MAN 1 dengan salah seorang guru SMU 1. Dan setelah mereka mempelajari aplikasi ujian online itu ternyata luar biasa gampang dan sangat mudah meriah seperti yang disampaikan oleh Kepala SMK Salahuddin tadi. Oleh karena itu sekali lagi saya tidak menunggu tahun depan. Tidak menunggu tahun depan. Insya Allah di ujian semester ini kami segera segera eksekusi untuk melaksanakan ujian online itu. Karena memang murah meriah ya gitu. Murah meriah. Apalagi koneksi wifi, internet dan kipas Bima nggak ada terkendala Pak? Nggak ada terkendala karena di sana minimal sudah ada 30 MB kapasitas internetnya. Artinya dengan 30 MB itu sudah bisa mencukupi seluruh kebutuhan ujian online. Tadi Bapak Kepala SMK Salahuddin dan SMA optimis angka kelulusan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal mereka UNBK. Kalau Bapak sendiri Pak, gimana Pak optimismenya? Tentu saja optimis karena memang kita sudah membina, melakukan kegiatan pembelajaran secara maksimal. Setelah itu ditambah lagi dengan les, pengayaan dan remedial terkait dengan soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu dengan berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan, kita sangat optimis tingkat kelulusannya insya Allah tinggi di tahun ini. Baik, terima kasih. Kita akan membahas lagi pemirsa lebih jauh lagi apa UNBK yang ada di dua sekolah ini, tapi kita akan jeda dulu. Setelah pesan-pesan yang berikut ini tetap bersama kami di Bima Menyapa. Ingin acara pernikahan Anda ditayangkan di Bima TV? Atau acara ulang tahun putra-putri Anda? Atau acara-acara seremonial lainnya? Bima Production bekerjasama dengan Bima TV menghadirkan program baru Jendela Kita yang akan menayangkan acara-acara seperti pernikahan, ulang tahun, hitanan, peresmian kantor, profil perusahaan atau kantor, dan lain-lain. Tim Bima Production akan hadir mengabadikan momen bahagia Anda dan akan ditayangkan di Bima TV.
Hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra-putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Wakil Bupati Bima Dahlan M. Nur memantau pelaksanaan ujian nasional di SMAN 2 Woha. Kunjungan itu untuk memastikan pelaksanaan ujian berjalan lancar. Didampingi Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Tajudin, Wakil Bupati Bima memantau langsung pelaksanaan ujian nasional di SMAN 2 Woha. Wakil Bupati Bima melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan keutuhan soal UN karena dinilai rawan terjadi kerusakan dan kebocoran dalam pelaksanaan UN ini. Wakil Bupati Bima berharap dalam pelaksanaan UN tahun 2016 ini, kepala sekolah, panitia, dan pengawas harus bersikap jujur dan menjaga integritas ujian nasional, karena masa depan siswa harus diperhatikan dengan upaya prosedur yang baik dan benar. Kepala SMAN 2 Woha Yusuf memastikan pelaksanaan ujian berjalan sesuai dengan prosedur standar yang ada. 84 orang peserta ujian nasional program studi IPA dan 54 orang 84 orang peserta ujian nasional program studi IPA dan 58 orang peserta ujian nasional program studi IPS. Dan harapan saya proses pelaksanaan ujian nasional ini dilakukan berdasarkan prosedur operasional standar yang di dalamnya ujian nasional tahun pelajaran tahun-tahun kemarin dengan tahun sekarang ini sama, yaitu mengedepankan integritas dan kejujuran. Jadi motonya nilai tinggi, jujur tinggi, integritas tinggi, prestasi yes, jujur yes. Ini juga merupakan bagian dari pengejawantahan pembinaan Bapak Ibu Bupati dan Wakil Bupati Bima ketika ada proses pembinaan kepala sekolah dan seluruh jajaran pendidikan di Parugana Air Kalabiu pada hari Rabu kemarin di Rabu. Dan harapan saya pun juga dengan polarisasi pelaksanaan ujian nasional yang menjadi ruhnya adalah nilai-nilai integritas ini menjadi landasan perubahan karakter terhadap anak bangsa ke depan, di mana akan lahir anak bangsa yang lebih mengedepankan nilai-nilai integritas, karakter, jujur, dan lain sebagainya, yang merupakan permasalahan yang sangat mendasar bangsa ini. Jadi ini merupakan bagian dari ikhtiar Indonesia ini melahirkan generasi-generasi yang lebih berkarakter. Tentu saja mudah-mudahan juga ini Hermansyah, Bima TV melaporkan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Bima Menyapa, dan selamat bergabung bagi Anda yang baru menemukan channel kami di Bima TV. Masih bersama dua narasumber saya yang ada di studio, ada Kepala Sekolah dari MAN 2 Kota Bima, berikut juga SMA, Kepala SMA dan SMK Salahuddin Kota Bima. Pak, saya lanjut lari ke Bapak Kepala MAN 2 Kota Bima, Pak Mansur. Pak, kecurangan itu kalau dalam ujian nasional itu selalu ada gitu, bahkan menjadi isu nasional. Beberapa hari yang lalu ada sampai ditangkap oknum kepala sekolah itu berada di luar daerah memang gitu. Betul. Pak, kalau di sekolah Bapak sendiri untuk menekan angka kecurangan ini seperti apa mungkin Pak? Saya ini kan ujian nasionalnya sudah berlangsung sekian lama, dan apalagi 2 tahun terakhir ini
ujian nasional itu bukan lagi yang menentukan kelulusan, tetapi semua nilai mata pelajaran yang lainnya. Oleh karena itu, kepada semua panitia, semua dewan guru dan pengawas yang datang maupun yang mengawas di tempat lain, saya telah memberikan penekanan bahwa tidak boleh ada lagi kecurangan. Mengapa kualitas pendidikan Indonesia ini sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga saja lah, seperti Singapura dan Malaysia, disebabkan oleh matinya motivasi belajar anak ketika didinabobokan oleh kunci jawaban pada saat pelaksanaan ujian nasional. Oleh karena itu harus kita segera akhiri bahwa tidak boleh ada kecurangan terkait dengan pelaksanaan ujian nasional ini kalau mau negara ini maju. Itu sudah menjadi komitmen kami semua. Bahkan saya setiap saat selama ujian mengontrol secara ketat. Kita menutup ruang sama sekali untuk tidak ada pembagian kunci jawaban atau kerjasama secara batil terkait dengan pelaksanaan ujian nasional itu. Baik, itu dibuktikan mungkin alat seperti tadi berita tadi, seperti alat komunikasi, handphone dan lainnya itu ditahan gitu atau memang diizinkan masuk, Pak? Yang bisa masuk ke dalam ruangan kelas atau di meja siswa itu hanya pensil, ballpoint, dan semua alat tulis saja. Terkait dengan kertas kosong pun tidak boleh masuk kecuali kertas yang dibagi oleh panitia untuk soal berhitung. Baik, berarti sudah diminimalisir gitu ya? Insya Allah. Kalau dari pengawas sendiri, Pak, bagaimana, Pak? Mungkin apakah tidak ada gitu untuk masuknya kecurangan ini seperti mungkin membocorkan kunci jawaban? Insya Allah, karena kita memang sudah menutup ruang semaksimal mungkin, baik dari pengawas, dari guru maupun dari siswanya. Saya jamin bahwa 100% ujian yang terlaksana di sekolah kami jujur dan dengan sangat integritas. Jujur harus garis bawahi gitu di Mandua itu jujur nyaris 100%. Nah, saya lari ke Kepala SMA dan SMK Salahuddin Kota Bima. Nah, kalau di sana kecurangan, mungkin kalau di UNBK-nya nggak ada kecurangan. Tapi bagaimana dengan kira-kira kalau memang kurang fasilitasnya di sana, ada nggak kemungkinan, Pak, untuk masuk kecurangan itu mungkin dari proses karena mungkin online, Pak? Bisa dipastikan, Pak? Kami yakin tidak ada itu. Karena beda siswa, beda soal, karena diacak sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Jadi tidak ada kans bagi anak-anak untuk mencari kunci jawaban kemana-mana, kecuali mereka memfokuskan diri terhadap apa yang menjadi tuntutan soal. Fokus di depan. Fokus di depan. Kemudian yang kedua yang kami layani siswa-siswa yang jauh dari sekolah. Ya, kami menyiapkan tempat penginapan dengan berbagai fasilitas seadanya supaya mereka tidak terjadi keterlambatan menuju ke sekolah. Yang dari Wera, yang dari Kerumbu, yang dari Sape, yang dari Teta Terlawi itu kami tampung di satu ruangan khusus, lalu kami siapkan fasilitas seadanya berdasarkan kemampuan sekolah, lalu mereka menginap dan belajar di situ. Itulah yang kami lakukan untuk menghindari keterlambatan kehadiran daripada siswa. Hanya itu aja yang mampu kami lakukan. Baik, ini unik pemirsa karena di SMA dan SMK Salahuddin ini bagi siswa yang jauh, khususnya yang ada di kabupaten terjauh ya, seperti Wera dan lainnya tadi, diinapkan selama beberapa hari sebelum ini ujian berlangsung ya. Nah, mereka ini tujuannya tadi ya, Pak ya, tujuannya tadi supaya mereka nggak terlambat dan juga menghindari angka kecurangan ini. Baik, unik sekali di sekolahnya. Tapi bagaimana bentuk bimbingannya, Pak, di sana? Bimbingan karena di sana kami adalah jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, saya mengarahkan kepada guru-guru sedikitlah berteori. Jadi 30-70 yang kami pakai. Berteori 30, 70 adalah praktek. Ya, sehingga siswa itu terlatih mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu sudah menguasai. Bahkan wifi di sekolah kami pasang 2, dengan HP-nya sendiri mereka sudah internetan. Tapi yakin, Pak, semua siswanya itu melek komputer? Melek internet? Yakin, Pak. Jadi artinya sudah dilatih sejauh hari dan sudah dipasang wifi gratis ya di sekolahnya. Luar biasa.
Pak, ke Bapak Mansur lagi Pak. Pak, apa perbedaan Pak mungkin kemarin di MAN 1 ya Pak, tiba-tiba ke MAN 2. Kalau perbedaan konsep di sana dengan dua sekolah ini apa perbedaannya mungkin? Sesungguhnya sama saja, tidak ada perbedaan. Tinggal keberanian kita saja sesungguhnya terkait dengan pelaksanaan UNBK ini. Karena di MAN 2 juga kebutuhan komputer dan jaringan internetnya sudah terpasang saat itu. Saya memang ketika di MAN 1 begitu digulirkan UNBK oleh Pak Menteri Anies Baswedan, kita sambut dengan sangat antusias karena saya kira jalan terbaik untuk ujian nasional bisa jujur 100% itu hanya memang dengan UNBK ini. Kalau fasilitas gimana Pak yang ada di sekolahnya? Fasilitas sudah sangat lengkap sesungguhnya. Saya kira semua sekolah negeri di Kota Bima ini dari segi jaringan internet dan media pembelajarannya sudah sangat lengkap. Jika dibandingkan dengan teman kita yang ada di swasta. Maka sangat aneh kalau sekolah-sekolah negeri ini tidak berani melaksanakan UNBK. SMK Salahuddin saja dengan fasilitas apa adanya mereka berani. Oleh karena itu kita kasih jempol kepada kepala SMK Salahuddin ini berani melaksanakan UNBK di tengah sekolah-sekolah besar di Kota Bima ini justru takut dengan pelaksanaan UNBK itu. Jadi tamparan gitu ya gitu. Mestinya ini menjadi tamparan yang sangat keras buat kami. Buat kami termasuk saya berada di dalam lingkaran itu atas keberanian inspirasi yang telah ditunjukkan oleh kepala SMK Salahuddin ini. Oke, kembali. Saya menarik ke Pak. Ini tamparan gitu ya. Apa nggak ada rasa was-was gitu Pak? Maaf mungkin sama sekolah negeri yang notabene terkenal proses belajar dan ini satu yang penting adalah siswanya. Tadi sampai digembalakan katanya. Betul. Emang nggak ada rasa itu Pak, was-was mungkin Pak. Tiba-tiba nanti karena berani melakukan terobosan, tiba-tiba nanti, mohon maaf bukan berpikiran buruk nanti. Kami memang sudah lama berniat untuk mau adanya sebuah perubahan. Jadi tekad kami semua di sekolah itu bagaimana sekolah swasta itu yang pertama tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Baik. Iya. Betul. Kemudian dukungan daripada Dinas Dikpora Kota Bima juga alhamdulillah terhadap kami. Contohnya kemarin apa yang kami khawatirkan seperti macetnya wifi, macetnya listrik, Dinas Dikpora Kota Bima sudah bersurat kepada dua instansi itu dan dua instansi itu turun langsung kepada kami, ya, memonitoring jalannya pelaksanaan. Mudah-mudahan karena hari terakhirnya besok tidak ada hambatan apa-apa. Amin amin. Ya, kemudian memang anak-anak kami sudah berkali-kali kami ingatkan bahwa kecurangan dalam pelaksanaan ujian itu harus kita hentikan. Jadi bukan zamannya lagi sekarang untuk kita tetap berlanjut terus dengan sistem yang lama. Kita harus berubah. Ya, kasihan negara kita ini bahwa dilewati oleh negara-negara tetangga sebagaimana apa yang dikatakan oleh Kepala MAN 2 tadi. Baik, oke, menarik Pak. Saya penasaran Pak, kalau berbicara kecurangan ini kan istilahnya karena hukum istilahnya domino gitu ya. Ini dari sekolah, dari ini. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana mungkin? Ada nggak masuknya unsur dari sekolah pihak sendiri atau dinas sendiri mungkin Pak? Ini kan supaya semata-mata supaya tidak terjadi hal yang tidak ingin seperti tidak lulus dan lain. Dan ini kan merusak nama sekolah Pak. Tanggapannya seperti apa Pak? Yang terkait dengan ini kecurangan. Kecurangan, betul. Kecurangan itu bisa muncul dari siapapun. Bisa dari orang tua murid, bisa dari siswa, bisa dari pejabat terkait karena mungkin gengsi, takut nilai dan tingkat kelulusan di tempatnya rendah. Jadi ya banyak hal memang. Oleh karena itu butuh komitmen dari kita semua, dari semua pihak, dari seluruh stakeholder agar ujian ini betul-betul bisa dengan jujur. Tetapi satu yang harus kita syukuri bahwa indeks kejujuran
untuk UN 2015 kemarin Kota Bima urutan tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu saya sangat optimis juga bahwa di tahun 2016 ini kita masih bisa mempertahankan sebagai kota yang indeks kejujuran sangat tinggi terkait dengan pelaksanaan ujian nasional untuk Kota Bima ini. Untuk Kota Bima. Ya. Baik. Untuk kejujuran. Kalau di sekolah Bapak sendiri ini hari terakhir ya tadi ya? Ya, tadi. Ujian nasionalnya gitu. Tadi ada import dari sekolah lain Pak, apa itu tidak mengganggu proses ini ujian nasional juga yang tadi dari ini Pak? Yang sekolah yang bergabung itu maksudnya? Yang bergabung Pak? Insya Allah tidak, karena memang kita punya fasilitas yang banyak, ada 24 ruangan belajar, sementara yang terpakai untuk ujian nasional kan 12 ruangan saja, artinya masih ada sisa setengahnya. Artinya dengan fasilitas yang ada itu, kami membantu sekolah yang bergabung itu untuk bisa melaksanakan ujian nasional di MAN 2. Baik. Oke, tidak ada kendala, semoga juga nanti mungkin dalam hasilnya juga mungkin hasilnya sangat memuaskan. Amin, amin. Kita akan bahas lagi pemirsa terkait dengan ujian nasional berbasis komputer dan ujian nasional ini di sejumlah 2 sekolah ini. Kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini. Foreign Language Institute atau Institut Bahasa Asing Kota Bima menggelar workshop tentang studi dan cara mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Institut Bahasa Asing Kota Bima bekerjasama dengan Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya menggelar workshop dan seminar mengenai program studi di luar negeri, khususnya Amerika Serikat. Direktur Foreign Language Institute, Sahrullah, mengatakan workshop yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan informasi tentang melanjutkan pendidikan dan mendapatkan beasiswa di luar negeri, khususnya Amerika Serikat. Kegiatan workshop ini diadakan oleh Foreign Language Institute Kota Bima yang didukung oleh Konsulat Jenderal Amerika Surabaya. Yang hadir ini adalah Erika Carson dan Amra Rizky dari Konsulat Jenderal Amerika sebagai pemateri, keynote speakernya, yang temanya adalah Study in USA and TOEFL Simulation. Artinya nanti tim dari Konsulat Jenderal ini akan menyampaikan bagaimana belajar di Amerika untuk mendapatkan beasiswa, mengikuti program S2, S1, S3, dan short course, termasuk training, seperti training yang kita pernah kirim anak-anak Kota Bima ini, siswa Kota Bima dengan guru, dan kemudian kita ingin lanjutkan dengan beberapa pegawai. Pegawai juga akan diikutsertakan. Kota Bima, NGO, wartawan, kita akan masukkan untuk program ini. Kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor pemerintah Kota Bima ini menghadirkan pemateri dari Konsulat Jenderal Amerika, Erika Carson, dan diikuti oleh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kota Bima, pelajar, dan mahasiswa. We also welcome all of your questions, and I hope that you will ask any question that you might have on anything, education, these labs, any curiosity. Maskur Irianto, Bima TV, laporkan. Hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru,
menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera toko elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko elektronik Harapan Baru dijamin lebih murah. Baik, Anda masih bersama kami di Bima Menyapa edisi spesial membahas terkait UNBK pemirsa, dan terima kasih juga bagi Anda yang baru menemukan channel kami di Bima TV. Baik, masih bersama saya dua narasumber dari Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bima, berikut juga SMA dan SMK Salahuddin Kota Bima. Kembali lagi Pak, kita sambung tadi Pak, yang tadi ada import dari sekolah lain. Pak, apakah tidak mempengaruhi persentase kelulusan nanti Pak, atau memang digabung atau dipisah di sana nanti Pak? Nanti persentase kelulusannya gabung dia, jadi dia dihitung sebagai siswa MAN 2, MAN 2 Kota Bima, karena memang mereka secara karena belum terakreditasi sehingga mau tidak bisa melakukan ujian sendiri. Jadi SKUN-nya nanti ditandatangani oleh kepala MAN 2. Adapun terkait dengan pengaruh apa tidaknya persentase kelulusan itu pasti berpengaruh, tetapi saya sangat yakin karena mereka kan sekolah berbasis pondok dia, jadi proses pembelajarannya lebih tertib, lebih terjamin dan sangat terkontrol oleh bapak ibu gurunya. Sistem mereka. Ya, sistem belajarnya lebih bagus lah. Oleh karena itu, insya Allah tidak akan mempengaruhi tingkat tingkat kelulusannya nanti. Artinya sudah ada kerjasama juga jauh-jauh hari ya dengan pihak ini ya? Karena madrasah itu kan ada istilahnya KKM dia di kami, kelompok kerja madrasah. Jadi MAN 1, MAN 2 itu masing-masing membawahi seluruh madrasah swasta yang ada di Kota Bima. Artinya sejak beberapa tahun yang lalu MA Imam Syafi'i ini memang sudah bergabung dengan MAN 2 Kota Bima. Baik, terima kasih. Saya lari ke Pak Abdul Hamid. Pak, tadi kan kita ngomong mengenai SMK-nya yang berani menerobos gitu ya, mengambil kebijakan langsung pakai UNBK. Kalau SMA-nya Pak, itu gimana Pak kondisinya Pak? Sebenarnya kondisi SMA-nya lebih senior dibandingkan dengan SMK-nya. SMK-nya ini ada kan tamatan yang keempatnya ini. Sementara SMA-nya sudah lama, dari sisi jumlah siswa peserta UN-nya aja berbeda. SMA-nya berjumlah 110, sementara SMK-nya kan hanya 35 orang aja. Sesuai dengan kapasitas komputer yang ada, makanya kami memberanikan diri untuk menerobos ini UNBK ini. Kami sambut dengan rasa gembira sekali. Sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu kami harapkan itu. Iya, dari 3 tahun yang lalu kami harapkan, karena kebetulan waktu itu mendapatkan bantuan peralatan komputer dari Direktorat Pembina SMK di pusat. Akhirnya kami harap kami latih itu siswa, kami harap ada UNBK, karena seperti gurunya juga itu kan sudah diadakan UKG gitu. Ujian kompetensi guru itu sudah menggunakan online. Jadi begitu juga yang kami harapkan kepada SMK-nya. Ya. Kalau SMA-nya sendiri nggak ada istilahnya sistem iri gitu ya, kenapa yang ini, kenapa yang enggak gitu loh. Padahal kan jumlah UN satu payung gitu. Jumlah pesertanya lebih banyak, kok kita tidak gitu loh Pak. Tadi pagi waktu saya memberikan pengarahan, Pak, kapan kami menggunakan komputer ujiannya? Mereka iri gitu. Mereka iri. Saya bilang insya Allah tahun depan
Kepala sekolah akan berusaha bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan komputer untuk kalian. Oleh karena itu saya harapkan kepada pemerintah daerah, kepada dinas dikpora provinsi, agar kami dibantulah untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Artinya terkendala fasilitas ya? Fasilitas, gitu, ya fasilitas. Harapan lain Pak, silakan Pak disampaikan Pak. Ya, harapan kami terutama kepada pemerintah daerah, ya bagaimanalah SMA dan SMK swasta ini bisa berjalan sinergi dengan teman-teman yang di negeri. Kembali saya katakan, saya bersyukur kepada SMK 1, SMK 2 dan SMK 3 yang selalu mau membina kami yang ada di swasta, sehingga bisa kami ikut mereka untuk sama-sama melaksanakan UNBK ini. Ya, terutama operator kami dilatih oleh SMK 1. Ya, dilatih ya. Ya, dilatih sehingga anak-anak kami sekarang ini memasang jaringan kabel itu aja, karena memang itu adalah jurusan mereka. Ya, TKJ, teknik komputer dan jaringan. Waktu kami memasang itu peralatan-peralatan itu guru beserta siswa yang mengerjakannya. Memasang sendiri ya. Memasang sendiri, iya. Baik. Kalau SBK di SMA-nya sendiri udah pernah ini diselenggarakan atau hanya SMK saja Pak? Di SMK-nya saja. Sudah diuji cobakan berkali-kali. Oke, uji coba berkali-kali. Yeah. Oke, Pak, dengan pertanyaan yang sama, harapan mungkin Pak untuk ke depan? Ya, dengan keberanian 6 sekolah ya di Kota Bima ini yang melaksanakan UNBK, yaitu SMK 123, SMK Salahuddin, MAN 1 Kota Bima, sama MTSN Bima, kita berharap ini menjadi pemicu semangat bagi kami, cambukan gitu, ya, menjadi cambuk bagi seluruh sekolah baik negeri swasta, sehingga mudah-mudahan di tahun 2017 nanti semua sekolah yang ada di Kota Bima bisa melaksanakan UNBK seperti 6 sekolah yang memberanikan diri di tahun 2016 ini. Dan ternyata yang tidak melakukan UNBK ternyata iri ya? Gimana Bapak? Tentu saja kami sangat iri, apalagi kan pemberitaan sekolah yang melaksanakan UNBK ini secara besar-besaran. Bahkan seluruh pejabat tinggi yang ada di Kota Bima itu hanya fokusnya mengunjungi 5 sekolah itu menjadi menimbulkan rasa iri yang luar biasa. Betul. Tetapi rasa iri itu akan membagikan semangat kami untuk motivasi. Memotivasi kami untuk bisa melakukan hal yang sama di tahun 2017 nanti, insya Allah. Dan pemerintah sekali lagi seperti katanya Pak Abdul Hamid, tidak lagi istilahnya anak emas dan anak gitu, tidak ada negeri, tidak ada swasta, ternyata bisa gitu melakukan hal sama. Toh juga nanti hasilnya juga semoga bisa maksimal dan semuanya 100%. Terima kasih sudah hadir di studio kami Pak. Bapak juga terima kasih. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi nanti terkait ini dan semoga hasilnya juga baik. Dan pemirsa, kita juga akan kembali lagi nanti masih ada berita juga terkait dengan catatan redaksi. Kita akan membedah apa saja isi dari Harian Umum Bima Express, tapi kita akan jeda dulu sementara.